Ada lagi Bapak Ibu Saudaraku cara untuk umat Tuhan mengembalikan kemuliaan itu. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh, kemuliaan Tuhan itu sudah hilang daripada mereka. Oleh karena itu, di dalam sebuah nubuatan kita perjanjian lama, maka dinubuatkanlah akan lahir yang bernama Yesus Kristus, Immanuel. Dan nubuatan itu ditulis oleh begitu banyak para nabi pada saat itu, dan digenapilah dalam kitab perjanjian baru. Karena manusia sudah hidup dalam kegelapan. Adam dan Hawa telah gagal. Tidak ada bisa lagi yang bisa menebus. Maka Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan satu-satunya adalah bagaimana Sang Penebus lahir ke dunia. Ketika ia datang, Bapak Ibu Saudaraku, lahir di kandang domba yang hina, maka bagi siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Maka di ayat yang ke-8 tadi dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika Yesus hadir, Bapak Ibu Saudaraku, kegelapan itu menjadi terang kembali karena kehadiran seorang bayi yang bernama Yesus Kristus. Yang harusnya umat binasa, tetapi kelahirannya membawa kemenangan, membawa pembebasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita ayat 8 tadi bagian yang B. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebagaimana Yesus pernah hidup di muka bumi, ia telah menunjukkan dan ia telah memberikan teladan dan dia telah memberikan contoh kepada semua umat bahwa sesungguhnya hidup untuk menjadi terang itu ya seperti apa yang Yesus katakan. Anda akan menemukan di dalam kitab perjanjian baru bagaimana teladan Yesus dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita mengikuti teladannya. Teladan Yesus yang diikutin, karakternya Yesus yang diikutin, bukan cara pakaiannya Yesus, bukan stylenya Yesus, bukan. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudaraku ya. Teladannya Yesus yang diikutin yaitu berbicara karakternya Yesus. Bukan cara berpakaiannya, bukan bentuk fisiknya. Sehingga banyak orang Kristen sudah bertobat, ada banyak pendeta juga sudah bertobat katanya, tapi masih gondrong. Kenapa ketika ditanya, Pak Pendeta kenapa gondrong? Ya Yesus saja gondrong. Kalau kamu mengikuti caranya Yesus secara fisik, ya sudah, kamu pakai jubah saja setiap hari. Jangan pakai jeans. Ya sudah, kamu jangan pakai sepatu kets. Jangan pakai pantofel. Pakai apa? Sepatu apa namanya tuh? Sepatu kulit itu yang mungkin tidak lagi dijual sekarang itu. Yang kedua apa? Nggak usah kamu naik taksi, nggak usah naik angkot, nggak usah naik sepeda motor. Pakai keldai atau jalan kaki. Saudaraku, bukan itu yang dimaksud.
Tetapi karakternya Kristus yang kita ikutkan, yang kita teladani. Menjadi anak-anak terang. Paulus mengatakan kamu adalah suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Yesus lahir bukan serta-merta Anda dan saya langsung bin salabin semuanya, hidupmu langsung hidup dalam kekudusan. Tidak. Semua dalam perjalanan sebuah proses. Saat suasana seperti ini kita sedang merayakan kelahiran Yesus. Cuma sangat disayangkan Bapak Ibu Saudaraku, setiap momen Natal orang lebih banyak berjuang bagaimana bentuk fisiknya yang mereka bangun, yang mereka kemas sampai mengeluarkan anggaran yang begitu besar daripada membentuk batinianya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dalam suasana Natal setiap tahun berulang-ulang terjadi dalam gereja dan jemaat Tuhan. Orang lebih berjuang membentuk secara fisik. Mereka rela menghabiskan uang yang begitu besar hanya untuk memperbaiki semua atribut-atribut dunia yang dia sukai. Sepatu baru, celana baru, baju baru, sepeda motor baru, mobil baru, bahkan rumah baru. Bahkan mengatur untuk liburan kemana, mereka mengaturnya untuk bisa liburan ke sebuah tempat. Semua apa yang Anda lakukan sebenarnya adalah sah-sah saja. Tetapi pada hakikatnya Anda lebih berjuang melengkapi dan mengadakan semua secara fisik itu daripada Anda berjuang memperbaiki batinnya Anda dan saya. Kenyataannya Natal boleh berjalan dan berlalu memasuki kembali tahun yang berikutnya. Ini tahun 2021, nanti Anda dan saya memasuki tahun 2022. Dalam nuansa Natal itu Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Anda yang tidak pernah ke gereja, Anda akan muncul di gereja. Tetapi adakah Anda dan saya berjuang memperbaiki dirimu, berjuang memperbaiki batiniahmu, berjuang memperbaiki kerohanian dirimu, berjuang memperbaiki sikap hati dan pikiranmu dan mulut kita, perbuatan kita. Tetapi kita lebih berjuang bagaimana kita eksis menghadapi dan menemui dan menyambut suasana Natal. Seperti saat ini, sekarang kita buat ini, berjuang ini, mati-matian ini panitia. Membuat ini loh, coba kelihatan kan di kamera itu? Tuh. Nah, ini ada pohon Natal 2 ini. Ini panitia saya lihat berhari-hari untuk membuat ini, sampai bermalam di sini, sampai malam-malam di sini. Apalagi? Semua pernak-pernik. Mungkin di rumah Anda pun Anda sedang berjuang membuat atribut-atribut suasana Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Salahkah itu Pak Pendeta? Tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi perjuanganmu lebih engkau perjuangkan untuk menghiasi secara fisik yang ada. Yang sekarang ini harus ada pohon Natal di rumah. Nanti menyambut Natal 25 harus ada bir di rumah. Minuman-minuman tua, vodka, yang lainnya harus ada di rumah. Kau memang merayakan Natal, tapi hidupmu engkau tidak berjuang memperbaiki batiniahmu. Sama saja engkau mengotori kelahiran itu.
Dan sama saja engkau tidak menghargai Yesus yang pernah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Engkau masih pesta pora. Cara hidupmu masih cara hidup yang lama. Sebenarnya penyambutan Natal itu adalah bagaimana kita memberikan kado yang terindah kepada Kristus Yesus. Kiranya setiap tahun dalam nuansa Natal menyambut kelahirannya, kita selalu memberikan kado yang terindah. Sehingga kado yang terindah itu Tuhan temukan dan kita berikan kepadanya, dan itu menyenangkan Tuhan. Kalau ada satu keluarga punya 3 orang anak, saya mau tanya kepada Anda, ketiga anaknya ini tadinya semua bobrok, satu pemabuk, satu tukang main perempuan, satu lagi narkoba. Ketiga anaknya hidupnya dalam kegelapan. Ketika bapak mamanya ulang tahun, buatlah mamanya ulang tahun. Ketika dibelikan sebuah HP iPhone yang seri yang tertinggi yang sekarang ini, yang mungkin harganya 20 jutaan. Apakah mamanya disenangkan dengan HP itu? Kalau Anda sebagai orang tua, mana lebih berharga? Kado yang terindah HP yang seri tertinggi iPhone tadi, dibandingkan dengan anakmu yang berubah dan bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan? Mana lebih berharga dan mana yang lebih menyenangkan bagi orang tua sebagai seorang ibu atau seorang ayah, ketika seorang anak memberikan kado yang mahal secara materi dibandingkan dengan seorang anak yang kembali kepada kebenaran dan hidup dalam pertobatan? Maka semua orang, saya yakin dan percaya, dia akan berkata, kado yang terbaik dan terindah adalah anakku sudah kembali kepada terang yang ajaib itu. Tapi kalau bapak mamanya matre, lain lagi itu. Itu lain lagi. Kalau dikasih HP keren, inilah anakku yang bagus katanya. Walaupun kau penjahat. Itu orang tua yang belum bertobat. Tapi kalau orang tua yang bertobat, cara berpikirnya berbeda, Pak, Bu. Makanya kalau ada orang tua anaknya ndak ibadah, anaknya sibuk ngurusin kerjaan sini sana segala macamnya, cari uang. Dan kalau dia kaya kau senang, tapi hidupnya jauh dari Tuhan, engkau masih senang melihat anak seperti ini. Ada yang salah dalam dirimu. Kau dikasih hadiah ulang tahun, setiap ulang tahun kau dikasih hadiah, setiap ulang tahun kau dikasih hadiah. Kau bilanglah dia anak yang terbaik, tapi dia sudah jauh dari Tuhan. Ini orang tua yang memang tidak hidup dalam terang. Tidak hidup dalam terang. Dahulu memang kamu begitu. Ketika Yesus, engkau percaya kepadanya, engkau menerima kelahirannya, cara berpikirmu, cara hidupmu sudah harus berubah. Engkau harus hidup sebagai anak-anak terang. Mirisnya, bertahun-tahun berlalu, cara hidup kita sulit untuk berubah. Saya banyak menemukan orang-orang Kristen ketika Natal, tahun baru, masih ada minuman-minuman keras di rumahnya. Tapi di gereja dia tepuk tangan. Di gereja dia bilang haleluya. Di gereja dia Bapa, menangis. Tapi Natal, tahun baru, dia menyambut kelahiran Yesus dengan berbuat dosa. Dia lebih menghargai temannya, sahabatnya, rekan bisnisnya, karena datang ke rumahnya. Kalau tidak ada bir, rasanya tidak top chair. Kalau tidak ada, kalau di kampung di Sumatera itu namanya TKW, TKW sama apa gitu? TKW sama kamput. Itu. Kalau tidak ada itu kurang top chair. Tapi kau katakan engkau menyambut Kristus, engkau sedang mengkhianati kelahirannya. Engkau sedang merusak suasana Natal. Tapi engkau merasa happy,
Memang kau lewati tahun 2021, masuk tahun 2022. Tapi sebenarnya engkau bukan lagi hidup sebagai anak-anak terang. Kalau engkau jemaat GB Karisma atau siapapun Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, cahaya hidupmu harus kau rubah. Jangan kau rusak suasana Natal yang menurutmu itu adalah baik, karena engkau masih hidup dalam dagingmu. Oleh karena engkau menghargai teman, sahabatmu, rekan bisnismu, sehingga engkau kompromi dengan semua itu. Tapi di gereja engkau berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itu di gereja. Matinya dia di gereja. Ku telah mati. Di rumah beda lagi. Ku mabuk lagi setiap hari. Kebodohan yang terjadi. Kau dengar firman ini, engkau harus berubah. Engkau sambut Natal dengan memperbaiki dirimu, dengan kebersihan sikap hati dan perbuatan. Buang kenajisanmu, tanggalkan dosamu, karena itulah kado yang terindah yang Tuhan minta darimu. Tuhan tidak minta mobilmu. Tuhan tidak minta perhiasanmu. Tapi Tuhan minta karaktermu berubah. Tuhan minta cara hidupmu dan hidupku berubah. Selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ia melihat, wih, sudah berubah si Andia. Sudah berubah si Yodia. Sudah sungguh-sungguh sekarang. Dia sudah mengambil jam-jam doa tiap hari. Dia sudah mengambil komitmen puasa setiap hari. Jarang bolong, selalu komitmen. Dulu ketika berkelahi sama istrinya, Yodi itu suka ngomong kotor. Sekarang enggak aku temukan lagi. Sekarang Yodi itu sudah jujur. Nah, itulah kado yang terindah yang harusnya kau persembahkan tahun demi tahun, supaya hidupmu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga setiap kita mampu menyenangkan Tuhan. Bukan hanya suasana Natal, tetapi kapanpun dalam keadaan apapun, kita mampu menyenangkan Tuhan setiap hari. Engkau bertemu secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kehidupan Anda dan saya selalu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan merindukan engkau hidup sebagai anak-anak terang, bukan saat menyambut Natal, tapi kapan dimanapun Anda dan saya menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Dan berikanlah kado yang terindah untuk menyambut Natal ini. Apa itu? Bukan mobil mewah yang kau berikan, bukan persembahan secara materi yang Tuhan kau berikan kepada Tuhan, tetapi persembahan yang terbaik adalah bagaimana engkau membawa hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan rindukan setiap hari dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Oh, menyenangkanmu. Biarlah hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau kasih kado yang terindah, yaitu kehidupan kami.
mau menyenangkan-Mu ya Bapa. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serah. Semua umat Tuhan bisa bangkit berdiri. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku bersama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. Haleluya, glory, haleluya, amin. Yes Jesus, hanya itu kerinduanku, menyenangkan. Senangkan hatimu, hanya itu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran ini, jangan biarkan dirimu bertahun-tahun menyambut kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Engkau akhirnya merusak suasana Natal itu tanpa engkau sadari sebenarnya engkau sedang menjauhkan dirimu dari Tuhan. Dia memberikan anugerah kepadamu, tapi engkau sia-siakan anugerah itu. Allah merindukan agar engkau menjadi hidup, menjadi anak-anak terangnya Allah. Yang lama mungkin engkau rusak, dulu mungkin engkau bobrok, dulu memang engkau najis dan kotor, penjudi, pemabuk. Tetapi hari ini, kiranya tahun demi tahun engkau menyambut Natal. Jangan engkau sibuk dengan semua atribut secara fisik. Jangan engkau sibuk semua mengatur suasana-suasana yang ada yang kau rindukan, di mana engkau harus punya ini, punya itu. Tapi berjuanglah engkau memperbaiki batinnya. Berjuanglah engkau memperbaiki karaktermu. Kado yang terindah di mana menyambut kelahirannya adalah bagaimana engkau berubah kepada arah kepada Kristus. Karaktermu berubah. Itulah kado yang terindah. Natal boleh kita rayakan secara megah. Natal boleh kita rayakan dengan semua perlengkapan-perlengkapan yang ada. Tetapi apalah artinya semua itu ketika yang hadir tidak ditemukan memberikan kado yang terindah, yaitu karakter yang terbaik. Tuhan temukan. Adakah engkau berjuang setiap hari menyambut Natal untuk memperbaiki diri, untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah, menjaga hati,
menjaga perkataan, menjaga pikiran, perbuatan, dan langkah agar tidak hidup najis dan kotor di hadapan Tuhan. Kau bawalah itu menyambut Natal kelahirannya. Percayalah, itu yang terindah dari semua kemewahan-kemewahan yang kau akan berikan kepada Tuhan. Itu yang terindah. Tuhan tidak kekurangan uang, Pak. Tuhan tidak kekurangan materi. Dialah sumber segalanya. Tapi dia merindukan kado yang terindah dalam kelahirannya adalah bagaimana engkau berubah kepada arah Kristus Yesus. Dulu engkau pemabuk, tidak pemabuk lagi. Dulu engkau penjudi, tidak penjudi lagi. Dulu engkau suka berbuat najis, sekarang tidak lagi. Dulu engkau suka pesta-pesta pora, Natal buat minuman di rumah, sekarang tidak lagi. Kau tinggalkan semua minuman-minuman keras itu. Sekalipun mungkin engkau akan dicibir oleh teman sahabatmu, tapi saya mau katakan, engkau harus lebih menghargai Tuhanmu yang telah menebus dan menyelamatkan. Bawalah menyambut Natal ini kado yang terindah kepada Yesus. Jadikanlah dirimu hidup sebagai anak-anak terang, yaitu karakter Allah yang kau bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan menemukannya bahwa hidupmu sudah berubah. Mari angkat kedua tanganmu. Kalau ada cara hidupmu yang lama, hari ini minta belas kasihan Tuhan. Biarlah engkau mengakhiri pertandingan tahun 2021, memasuki tahun 2022, memberikan kado yang terindah kepada Yesus yang pernah lahir ke muka bumi. Adalah kado yang terindah, adalah hidupmu. Bagaimana hidupmu hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Jangan kotori lagi hidupmu dengan semua kekotoran-kekotoran hidup dunia ini. Tanggalkan semuanya, bawalah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, teman, sahabat, anda tolan yang mereka ada di rumah, dalam perjalanan, dimanapun mereka berada. Hari ini Bapa, kami bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan mampukan kami melakukan semua apa yang Kau perintahkan kepada kami. Sehingga kami menyambut Natal ini dan mengakhiri tahun 2021, hidup kami selalu menyenangkan Tuhan. Kami percaya berkat selalu baru setiap hari memberkati kami. Ini doa kami mengucap syukur dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Apapun yang harus kau lakukan dalam perjalanan, doakanlah. Terutama doakan bangsa ini. Kita doakan kota ini. Kita doakan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Terlalu bagi lagi gereja Tuhan GB Karisma yang Tuhan percayakan, yang ada di Samarinda Sebelang, Loduri, di Kubar. Bahkan kita doakan seluruh jemaat Tuhan yang ada, agar jemaat Tuhan bertumbuh, berbuah dan dewasa. Karena saatnya akan terjadi penuaian yang besar, sehingga jemaat bukan lagi penonton, tapi jemaat menjadi pelaku-pelaku. Jemaat menjadi mentor-mentor buat yang baru. Kita doakan gereja ini mengalami terobosan, gereja ini mengalami penuaian, dan saatnya penuaian itu terjadi. Amen. Kita doakan supaya seluruh jemaat siap menerima, menyambut penuaian besar-besaran ini. Tidak ada yang lagi yang lama tertinggalkan, tetapi yang lama menjadi bapak-bapak rohani, menjadi kakak-kakak rohani, menjadi mentor-mentor buat orang-orang yang baru. Kita doakan semuanya. Bahkan dalam pembangunan di Samarinda Seberang, di Kubar, kita doakan. Acara Natal tanggal 3 Desember, Natal umum besok, kita doakan. Bahkan Natal sekolah minggu tanggal 7 Desember, kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik, tidak hujan dan banjir. Mari umat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Kita tundukkan kepala, kita doa bersama-sama. Malam hari ini Bapa di surga, kami mengangkat tangan tanda berserah.
Kami serahkan bangsa kami ke tangan-Mu. Kami serahkan Indonesia ke tangan-Mu. Kami serahkan Kalimantan Timur, Samarinda ke tangan-Mu. Engkau yang ambil alih. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan akan menurunkan tangannya kepada bangsa dan kota ini untuk terjadi pemulihan, untuk terjadi pertobatan, untuk terjadi lawatan api Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati Bapak Gubernur kami, Bapak Isra Nur. Berkati Bapak Wali Kota kami, Pak Andi Harun. Bersama dengan seluruh staf menteri yang ada, keluarga mereka, wakil-wakil mereka, semuanya diberkati Tuhan. Berkati TNI Polri. Berkati para pendeta, para misionaris, para penginjil, gembala-gembala, gereja manapun mereka, semuanya diberkati. Berkati gereja-gerejamu di seluruh dunia, bangkit untuk menyuarakan kebenaran firman Allah. Sinode GBI yang dipimpin Pak Pendeta Rubin Adi, seluruh staf BPH BPD Provinsi yang dipimpin Pak Pendeta Samuel Irwan, seluruh staf yang ada. Berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga gereja Betel Indonesia semakin berinovasi untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih lagi gereja-Mu GB Karisma yang Tuhan percayakan kepada kami yang ada di Samarinda, yang ada Samarinda seberang, Loduri di Kubar. Berkati tim pengembalaan yang ada, berkati tim diaken-diaken yang ada, berkati tim PW yang ada, berkati remaja pemuda yang ada, berkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Kuduskan kami semuanya. Layakkan kami itu melayani kerajaan-Mu yang Tuhan percayakan. Saatnya lah penuaian terjadi atas gereja ini. Oleh karena itu seluruh jemaat-Mu Tuhan, mampukan mereka untuk hidup dan terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka bertumbuh, berbuah dan dewasa, sehingga ketika gereja ini mengalami penuaian, jemaat yang lama tidak tertinggalkan, tetapi mereka menjadi mentor-mentor buat orang-orang baru. Mereka menjadi fasilitator-fasilitator yang luar biasa. Mereka menjadi Tuhan pengajar-pengajar yang luar biasa. Mereka menjadi teladan-teladan yang luar biasa. Mereka mampu mengayomi orang-orang yang baru, dan tidak ada yang terlewatkan, dan tidak ada yang tertinggalkan. Karena ditemukan jemaat yang lama, semuanya bertumbuh, berbuah dan dewasa. Berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka. Diberkati Tuhan. Jika ada yang sakit, kami berdoa, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ibadah-ibadah yang berlangsung. Bahkan besok acara Natal GB Karisma yang diadakan tanggal 3 hari Jumat besok jam 6 sore. Bahkan Natal sekolah minggu tanggal 7 Desember. Berkati semuanya. Seluruh panitia yang ada diberkati Tuhan. Amin. Bahkan Bapakku yang baik, Tuhan berikan cuaca yang baik. Kami tolak hujan dan banjir dalam nama Yesus. Bahkan acara Natal gereja GB Karisma yang lainnya, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya kekompakan, keharmonisan, kesehatian dalam gereja-Mu biarlah Tuhan temukan. Amin. Tidak ada yang lebih hebat, tetapi semuanya sama-sama merendahkan hati di hadapan Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati ya Tuhan, tim pelayan-pelayan mengambil bagian, urapi dengan urapan-Mu, sehingga semua apa yang kami lakukan mempermuliakan Tuhan. Amin. Dan menyenangkan Tuhan. Keamanannya cover dengan kuasa roh-Mu. Malaikat-Mu berjaga-jaga di antara semuanya, sehingga acara besok berlangsung dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Di dalamnya. Bapa di surga, kami berdoa, jika ada yang sakit, teman sahabat Anda tolak, Tuhan yang menjamah mereka pada malam hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang punya Ruth yang di Medan, kami hari ini berdoa, tetap harus berdoa, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Dan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami juga berdoa buat omnya Theo Tuhan Yesus yang ada di Lubuk Bakam. Jamah dan pulihkan yang kata dokter gagal ginjal. Hari ini terus kami berkata, dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan menyembuhkan mereka. Juga begitu keluarga, teman, sahabat, Anda tolan yang ikut live streaming malam hari ini, dimanapun mereka, hari ini kami berkata, Engkau tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Kami berkata dengan iman, jadilah engkau kuat, sehat dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan pulihkannya. Angkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan pulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Pelayan-pelayan-Mu mengambil bagian pada malam hari ini. Urapi dengan urapan baru dan berkat yang baru. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami. Kompleks Bumi Sempaja dan sekitarnya ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Biarlah gereja-Mu GB Karisma yang Tuhan percayakan dimanapun berada, semuanya menjadi terang, semuanya menjadi berkat bagi orang banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Uruskan kami terus, layakkan kami menerima janji dan berkat Tuhan. Mari umat Tuhan, arahkanlah hatimu, tadakkanlah tanganmu ke langit dan terimalah berkatnya. Biarlah kiranya berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat persekutuan indah bersama dengan Bapa di surga, berkat daripada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati kuliahmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluar masukmu, memberkati anak-anakmu. Biarlah apa yang kau rancang, pikirkan, kerjakan dengan takut akan Tuhan, dibuat Tuhan semua berhasil. Bawalah berkatnya dan pulanglah dan terimalah dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah doa malam kita selesai. Shalom.